Three, two, one. Legal. Hai, friend. Perkenalkan, nama saya Milanur Aziza dari kelas 10B. Dan ini rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Daru Arya Merinsani dari kelas 10 Science B. Halo, perkenalkan nama saya Fahira Amania Putri dari kelas 10A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zaki Arnian and I am from 10 Science C. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang pemecahan masalah melalui sistem ekonomi. Selamat menyaksikan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengertian sistem ekonomi. Kalian tahu nggak sih pengertian dari sistem ekonomi itu apa? Jadi, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Nah, jadi itu adalah pengertian dari sistem ekonomi. Apa aja macam-macam sistem ekonomi? Pertama, tradisional. Sistem ekonomi tradisional memiliki hubungan yang erat dengan adat istiadat dan tradisi. Biasanya, negara yang menggunakan sistem ekonomi tradisional adalah negara yang masih sangat bergantung dalam sektor pertanian. Jadi, dia itu masih sangat bergantung sama sektor pertanian, maka disebut dia itu masih dalam sistem ekonomi tradisional gitu. Yang kedua adalah komando. Sistem ekonomi komando merupakan sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan penuh atau dominan terhadap kegiatan ekonomi negaranya. Sistem ini biasanya juga disebut dengan sistem ekonomi terpimpin. Faktor produksi dipegang oleh pemerintah sepenuhnya. Jadi yang memegang sistem komando itu pemerintah, dan itu pun semuanya. Yang ketiga adalah liberal atau pasar. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sering dikenal dengan sebutan sistem ekonomi kapasitas atau sistem ekonomi pasar. Prinsip yang paling jelas dari sistem ini adalah keperluan untuk mencari keuntungan pribadi. Mencari keuntungan pribadi itu adalah kata kunci dari sistem ekonomi liberal atau pasar. Yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Jadi, sistem ekonomi campuran itu gabungan dari sistem ekonomi komando dan liberal. Peran dalam sektor ekonominya adalah swasta dan pihak pemerintah. Masyarakat memiliki kebebasan dalam sektor ekonomi, bertujuan untuk mencegah adanya penguasaan penuh oleh pemerintah. Jadi kata kunci dari sistem ekonomi campuran itu adalah mencegah adanya penguasaan penuh oleh pemerintah. Jadi itu tadi 4 macam sistem ekonomi pemerintah, sistem ekonomi. Semoga membantu. Karakteristik perekonomian menurut UUD 1945 yaitu yang pertama, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan bersama atau gotong royong dengan yang mengedepankan hubungan kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang bersifat strategis dan merupakan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Yang ketiga, pemerintah menguasai produksi barang-barang strategis baik yang ada di tanah air Indonesia adalah untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran atau sistem ekonomi Pancasila. Yang kelima, kegiatan ekonomi berprinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang keenam, pemerintah juga mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta secara umum agar terhindar dari praktik kecurangan seperti penipuan, praktik monopoli yang merugikan, serta mafia perdagangan. Tujuannya yaitu agar tercipta keadilan di tengah-tengah masyarakat. Sekarang saya akan membacakan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing sistem ekonomi. Sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi campuran. Pertama-tama saya akan membacakan kekuatan dan kelemahan dari sistem ekonomi tradisional. Kekuatannya yang pertama, setiap masyarakat cenderung untuk menjadi produsen. Yang kedua, tidak ada persaingan tak sehat karena produksi bukan untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, masyarakat cenderung bertindak jujur karena diberlakukannya sistem barter. Yang keempat, mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan antar individu terjalin dengan erat. Yang kelima, perekonomian masyarakat cenderung stabil. Yang keenam, alam relatif terjaga karena masyarakat cenderung menjaga kelestarian alam. Kelemahan dari sistem ekonomi tradisional yaitu kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup jangka pendek atau saat ini. Yang kedua, sulit untuk mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Yang ketiga, produktivitas rendah akibat teknologi yang digunakan masih sederhana. Yang keempat, sulit menetapkan ukuran harga dari barang yang dipertukarkan. Yang kelima, kualitas barang produksi masih sangat rendah. Yang keenam, kegiatan ekonomi tidak ditujukan untuk mencari laba. Yang ketujuh, kegiatan ekonomi tidak untuk meningkatkan taraf hidup. Yang kedelapan, cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat kurang berkembang. Yang kesembilan, alokasi sumber daya ekonomi dilakukan secara tidak efisien. Yang kedua, sistem ekonomi pasar atau liberal. Kelebihan dari sistem ekonomi pasar yaitu yang pertama, setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai keahlian dan keterampilannya. Yang kedua, masyarakat dapat mengembangkan inovatif dan kreativitas. Yang ketiga, terdapat persaingan usaha dalam membuat produksi berkualitas. Yang keempat, terdapat efisiensi dan efektivitas karena kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi. Kelemahan dari sistem ekonomi pasar. Yang pertama, terdapat persaingan tidak sehat karena timbulnya eksploitasi ekonomi oleh pemilik modal. Yang kedua, terdapat modal yang terpusat sehingga menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, terdapat kesenjangan ekonomi karena distribusi pendapatan tidak merata. Yang keempat, kebebasan berekonomi mendorong ketidakstabilan perekonomian. Yang kelima, pemanfaatan SDA sering tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Ketiga, sistem ekonomi komando. Kekuatan dari sistem ekonomi komando yang pertama yaitu pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar dalam negeri berjalan dengan lancar atau tanpa persaingan. Kedua, negara relatif mudah untuk melakukan distribusi pendapatan ke masyarakat. Yang ketiga, pemerintah lebih mudah
mengendalikan inflasi, pengangguran, dan kelangkaan barang. Karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Yang keempat, pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan ekonomi. Yang kelima, program pemerintah cepat terwujud karena seluruh aktivitas ekonomi dikendalikan oleh pemerintah. Yang keenam, pengendalian serta pengawasan ke semua aktivitas ekonomi lebih mudah dijalankan. Kelemahan sistem ekonomi komando. Yang pertama, tidak ada kebebasan berusaha bagi individu. Yang kedua, hak milik perorangan tidak diakui. Yang ketiga, potensi kreativitas serta inisiatif masyarakat tidak berkembang karena segala kegiatan ekonomi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah. Yang keempat, sering terjadi praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Yang kelima, aktivitas ekonomi sangat bergantung pada pemerintah. Yang keenam, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki alat produksi serta sumber daya. Yang ketujuh, negara yang menerapkan sistem ekonomi dan mengontrolnya secara penuh. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Kekuatan dari sistem ekonomi campuran yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi terjaga kestabilannya. Yang kedua, inovatif dan kreativitas bisa berkembang. Yang ketiga, campur tangan pemerintah dapat meminimalkan monopoli usaha oleh pihak swasta. Yang keempat, pemerintah lebih fokus dalam memberdayakan sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kelemahan dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama, campur tangan pemerintah yang lemah memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar. Yang kedua, campur tangan pemerintah yang terlalu kuat dapat mendekati sistem ekonomi komando. Yang ketiga, terdapat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Yang keempat, dapat timbul korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN jika pengawasan pemerintah kurang. Sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis adalah sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar, permintaan, dan penawaran. Sistem ekonomi liberal merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan seutuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada setiap orang untuk memperoleh keuntungan yang seperti dia inginkan. Sistem ekonomi liberal banyak dianut negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Ciri-cirinya, yang pertama, menerapkan sistem persaingan bebas. Yang kedua, kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi. Yang ketiga, peranan pemerintah dibatasi. Yang keempat, peranan modal sangat penting. Kelebihannya, yang pertama, setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri. Yang kedua, kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan. Yang ketiga, produksi didasarkan kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat, kualitas barang lebih terjamin. Setiap ada kelebihan tentu ada kekurangannya dong. Kekurangannya antara lain, yang pertama, sulit terjadi pemerataan pendapatan. Yang kedua, rentan terhadap krisis ekonomi. Yang ketiga, menimbulkan monopoli. Dan yang terakhir, adanya eksploitasi. Di dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah mempunyai tanggung jawab lebih dalam mengatur segala kegiatan ekonomi dibandingkan dengan pihak swasta. Adanya sistem pembatasan sumber produksi yang dimiliki oleh pihak pemerintah dan swasta akan sulit untuk ditemukan. Sistem ekonomi komando. Ekonomi komando adalah tempat di mana pemerintah membuat keputusan ekonomi agar pemerintah lebih kolektif dengan mudah memiliki tanah atau alat produksi dan tidak tergantung pada hukum penawaran atau permintaan yang beroperasi dalam ekonomi pasar. Kelebihan dari sistem ekonomi komando. Pertama, ekonomi negara cenderung lebih stabil. Yang kedua,
mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga, menyediakan jaminan masyarakat. Yang keempat, pertanggungjawaban perekonomian pada pemerintah. Kekurangan dari ekonomi komando: sedikitnya variasi barang dan jasa, banyaknya barang yang dibutuhkan namun tidak tersedia oleh pemerintah. Sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah suatu bentuk yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, tentunya dengan landasan kekeluargaan dan juga gotong royong. Beberapa negara tertentu selalu menerapkan sistem ekonomi yang memang sudah sesuai dengan filosofi hidup negara itu, pun sama halnya dengan Indonesia. Ciri-ciri sebuah sistem ekonomi Pancasila. Berikut ini adalah ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dan GBHN Bab 3B No. 14. Pertama, sistem perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan dan disusun sebagai bentuk usaha bersama. 2. Sumber daya yang mencakup bumi dan air serta kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dengan tujuan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 3. Negara menguasai berbagai cabang produksi yang penting bagi kepentingan hidup orang banyak. Tujuan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 2. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari adanya tindakan ekonomi dalam berbisnis. 3. Kestabilan ekonomi dengan adanya kesempatan kerja yang luas. 4. Adanya insentif atau dorongan untuk bekerja dan ikut ambil bagian dalam seluruh kegiatan ekonomi di masyarakat. Thing I told you that I never would, I told you I changed. Even when I knew I never could, know that I can't.